tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri memanggilmu kawan. Siap. Kalau tepuk semangat dulu gimana kita? Tepuk Tepuk semangat. Semangat, semangat ya. Kalau in English, kita nyanyi dulu ya Bu Santina. Kita bisa I love you, you love me ya. Oh, gitu. I love you, you love me. We are happy family with a big hug and a kiss from me to you. Oke ya, Bu Santina, ya I love you full deh ya, alhamdulillah. Full deh, full. Yang ini full, alhamdulillah siang ini kita bisa berdiskusi dengan Ibu Santina, ya. Semoga Allah memudahkan ya kita sampai perjalanan kita sejauh ini ya Bu ya. Kita sama-sama belajar begitu ya. Bagaimana menjadi seorang pendidik yang bisa menuntun siswa-siswa kita. Bagaimana saya sendiri pribadi menjadi kepala sekolah yang bisa membimbing, mengarahkan bukan hanya siswa, guru, orang tua, lembaga, dan masyarakat sekitar ya Ibu ya. Terima kasih juga atas waktunya. Iya, Ibu Santina bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Terima kasih waktunya mau mendengarkan saya yang ingin sedikit mendapatkan pencerahan gitu. Pencerahan. Alhamdulillah hari ini cerah ya Ibu ya. Secara hari ini cuaca hari ini cerah. Kita juga alhamdulillah senantiasa diberikan kemudahan dalam mengikuti diklat ini Ibu ya. Baik, mungkin izin saya bertanya pada Ibu, selama Ibu menjadi guru bahasa Inggris ya. Ya tentunya banyak sekali ya, seperti saya luka-likunya dari saya mengajar TK, SD, SMP, SMA, bahkan PGSD gitu ya, luar biasa ya lika-likunya. Luar biasa pengalaman Ibu. Luar biasa ya. Bagaimana nih perasaan Ibu nih jadi seorang guru nih? I am proud to be a teacher. How about you? How if we talk in English? I'm very proud about myself. Yes. What is your feeling? What is your feeling become English teacher? Perasaan saya sih dari awal menjadi guru sampai sekarang memang berpikir seperti ini. Menjadi guru adalah takdir dari Allah untuk saya, takdir baik dari Allah untuk saya. Jadi saya menerimanya dengan ikhlas dan memang itu sudah digariskan. Gitu. Masya Allah. Kalau dulu saya sempat mengajar di Cikupa ya, itu banyak sekali yang bilang ke saya gini, saya tersesat di jalan yang benar Bu. jadi guru itu mereka tersesat, tetapi saya lain yang benar gitu ya. Saya lain memang takdir terbaik. Kita memang dari kecil memang alhamdulillah sudah ingin menjadi seorang guru ya. Karena dari gurulah ilmu itu masih tersambung. Ini saya punten, saya ada sedikit permasalahan, bisa berbagi, mungkin Ibu minta sedikit waktunya. Baik, ya. Bagaimana Ibu permasalahannya? Ya, ini Bu tentang masih tentang anak-anak yang kesadaran dirinya kurang ya Bu ya. Baik. Bagaimana ya? Jadi ada anak nih Bu, kalau belajar itu dia itu nunggu disuruh aja gitu, baik nulis, baik mengerjakan tugas, nunggu disuruh, disamperin baru dikerjakan gitu. Saya kadang-kadang kehabisan cara gitu untuk mengarahkan dia ini sudah dengan cara bertindak seperti yang kontrol guru itu ya, 5 kontrol guru. Kadang saya sudah berusaha sebagai teman gitu, sudah berusaha kadang saya kalau kadang ada juga sebagai pemantau gitu. Kamu kalau kayak gini peraturan sekolah seperti apa, coba ingat gitu.
keyakinan kelasnya seperti apa. Kadang seperti itu disesuaikan dengan konsekuensinya, tapi belum ada perubahan yang signifikan gitu Bu. Ya, satu orang siswa nih Bu seperti itu. Jadi Ada saya satu ya? Satu atau banyak Ibu? yang memang memang sih kalau rata-rata ya, tapi kalau yang lainnya itu kalau misalnya udah dikasih terus dan terus kita ingatkan mau berubah gitu. Tapi kalau yang satu ini gitu agak sulit. Baik Ibu, inilah kurikulum merdeka ya. Merdeka dalam arti memang anak-anak itu bebas bergaya belajar sesuai dengan kodrat alamnya ya kan. Bahkan di saya itu ada anak tidur saat jam pelajaran dan saat itu pengawas datang kepada saya menyampaikan biasanya anak tidur itu kita tegur ya kan. Nah, sekarang tidak Ibu, lebih baik anak itu tidur daripada anak itu di luar kelas keluyuran begitu ya. Intinya, meskipun kita tidak bisa menghadirkan mindfulness si anak di dalam kelas, itu jauh lebih baik si anak itu ada raganya di dalam kelas bersama kita, ya kan? Kita memang tidak bisa memaksakan hidayah itu tidak bisa datang kalau tidak dijemput. Tetapi tentunya kita punya cara-cara ya, bagaimana membuat anak-anak itu mau belajar. Nah, tahap pertama adalah kita harus tahu dulu background anak tersebut, gitu ya, dari keluarganya, dari kebiasaan dianya, atau kadang ada anak yang sekolahnya terpaksa, Ibu. Tanya dulu, terpaksa enggak tuh sekolahnya, ya kan? Kalau anak-anak itu terpaksa, dia akan tidak mau belajar, memang. Tapi nanti pada saat-saat tertentu, dia akan sadar pentingnya belajar, gitu ya. Nah, tanya dahulu. Terus yang kedua, kemungkinan besar dia punya masalah di rumahnya. Atau kemungkinan besar dia ingin bertanya tetapi malu bertanya kepada gurunya atau kepada teman-temannya. Nah, justru dengan anak seperti ini kita harus lebih dekat, lebih lebih posisi kita itu sebagai teman. Saya ada anak seperti ini, saya jadikan teman, akhirnya dia ke kantor saya terus dan minta belajar khusus sama saya. Dia udahlah saya ajarin pas di kantor saya kalau saya pas ada waktu luang gitu ya. Nah, disitulah kalau menurut saya pun senang kalau ada guru-guru saya sampai siswa itu menyamperi gitu. Karena ada siswa yang ternyata pengen hanya berdua, hanya dia aja yang diajarkan, tidak dengan teman-temannya. Nah, bisa jadi Bu Santina, siswa itu ingin perhatian ibu full. Bisa jadi. Berarti saya harus mencari apa sih siswa ini kebutuhan belajarnya, begitu ya Miss ya? Iya, Bu? betul. Satu itu, kedua, Bu Santina harus dekat sama anak itu. Kenapa dia nggak mau belajar, ya kan? Dari segi orang Padahal kan tuanya, coba saya panggil sudah berdua. padahal kan saya selama ini sudah berusaha mencari tahu tentang mencari informasi lah tentang gaya belajar dia gitu dari teman-teman dekatnya gitu, berusaha menjadi teman. Juga kadang saya sedikit agak keras gitu kan ke anak tersebut, tapi ya belum ada gitu perubahannya Bu itu gitu. Tapi anak tersebut mau masuk kelas nggak? Ya, alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. untuk masuk Itu sudah kelas, salah satu kedisiplinan tubuh. Itu salah satu modal anak. Tadi saya sampaikan, pengawas saya sampai bilang, tidak apa-apa anak itu mau belajar atau tidak, bahkan tidur sekalipun. Yang penting raganya ada dulu dalam kelas. Ya, itu tahap pertama memang. Tahap pertama anak itu mau masuk kelas, mau ada di dalam kelas, ya. Memang gaya belajar anak itu ada seperti itu. Ada yang seolah-olah tidak mendengarkan, tetapi dia bisa. Ada yang memang dia itu tidak mau mendengarkan dan tidak bisa. Ada yang anak itu memang keterpaksaan masuk sekolah, ya kan? Makanya dia berbuat seperti itu. Nah, dari tiga hal tersebut tuh kita harus gali terus. Intinya anak itu ada di kelas. Itu sudah salah satu reward, Bu. Karena kita merdeka belajar ya. Inilah kurikulum merdeka, ya kan? Kita harus tahu strategi anak dan tidak boleh lagi memarahi anak karena tidak mau belajar. Gitu, tidak ada punishment, tidak ada memarahi anak. Kalau di pondok ada punishment itu untuk hal-hal yang berbuat dosa. Itu memang dihukum, ya kan? Seperti mencuri, itu kan emang berbuat dosa ya. Nah, itu ada hukumannya.
Tapi kalau tidak mau belajar itu kami tidak memberikan hukuman itu atau tidur karena bisa jadi kenapa anak itu tidur di kelas. Itu kita tanya, ternyata anak itu tidak tidur semalaman, ternyata ada masalah dengan temannya, ternyata sama orang tuanya. Alhamdulillah dia mau ke sekolah bertemu ibu, itu dia itu sudah ada niat untuk belajar. Cuma mungkin kondisinya itu membuat dia tidak mengikuti ya. Terus nilainya gimana Bu? Apakah nilai anak tersebut bagus, turun, Ya, atau rata-rata tuh? untuk nilai sendiri karena dia tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif dan tidak dengan mengikuti dengan baik, ya cenderung masa bodoh gitu Bu ya. Jadi nilai juga Mm-mm. ya di bawah KKM gitu. Tapi pernah nggak Ibu memberikan soal kepada dia, Ibu tungguin, dikerjakan, dia bisa mengerjakan soal tidak? Ya, kalau ditungguin gitu, kalau ditungguin Mm-mm. Mm-mm. mau anaknya mengerjakan. Nah, tapi ketika misalnya kita beralih ke anak yang lain, ya udah kembali Nah, lagi. betul berarti dugaan Nah, saya emang anak tersebut itu punya sindrom pengen dispesialkan, pengen lebih dekat sama gurunya, ya kan? Pengen lebih dekat sama ibu intinya, pengen lebih diperhatikan. Bisa perhatikan jadi mungkin di keluarganya itu kebutuhan tidak, belajarnya kasih iya, sayang ya. Ya, iya kurang kasih sayang Bu. Nah, terus nanti setelah anak itu dekat sama ibu, ibu menyampaikan bahwasanya tidak bisa terus-terusan hanya berdua belajarnya sama anak tersebut ya. Nanti lambat laun insya Allah anak tersebut akan mengikuti. Kalau saya pengalaman saya seperti itu. Tapi tetap yang kemarin itu yang diferensiasi itu penting. Bisa jadi anak itu senang melihat video aja, tidak mau mendengar, tidak mau mengerjakan tugas, ya kan? Bisa jadi anak itu hanya verbal aja, tidak mau berpikir, tidak mau mengolah otaknya untuk menjawab grammar lain sebagainya. Itu bisa jadi begitu. Bahkan bisa jadi anak itu memang anak yang, mohon maaf ya, kurang motivasi dari keluarganya. Apalagi di negeri ya Bu ya. Saya paham bagaimana sulitnya di negeri dengan anak yang sangat bervariasi dan mereka pulang. Karena apa? Pembiasaan baik di sekolah, setelah keluar di sekolah, itu mereka akan terbawa lagi dengan lingkungannya masing-masing gitu ya. Tetapi alhamdulillah dengan di sekolah selama 7 jam, nah kita tekankan terus kedisiplinan, pembiasaan baik, kasih sayang sebagai teman. Jadi anak-anak akan merasa rindu sekolah, rindu kepada orang guru-gurunya, dan biasanya anak itu akan lebih menurut kepada gurunya tersebut dibanding kepada orang tuanya. Bisa begitu ya. baik Nah Bu. itu sih Bu Ya, kalau berarti dari saya ya. mungkin saya juga punya idenya akan Hmm, menerapkan kalau pembelajaran berbasis pendekatan ya, pendekatan. pendekatan secara personil kepada siswa tersebut. Ya, kita gali gitu nanti ya apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, Ya, begitu ya Bu ya mungkin ya. dengan media ajar yang menarik Dengan mungkin media kalau ajar bahasa yang Inggris ya. menarik atau sesuai dengan Mm-mm. minatnya gitu ya Bu ya. Nah, terus Ya, satu lagi Bu, maaf ya, ini anak kan terbilang low ya, low ya. Nah, iya. kita bisa mengelompokkan anak tersebut dengan yang cerdas ya, dan dengan anak-anak yang memang bagus gitu. Kalau anak seperti ini sekelompok dengan anak yang mohon maaf kurang baik, nah dia akan terpengaruh. Nah, dengan Amin. dikelompokkan dengan anak-anak yang baik, tanda kutip baik dalam hal nilai atau baik akhlaknya. Nah, anak ini akan terpengaruh baik juga. Jadi kita mengelompokkannya bukan berdasarkan kebutuhan media belajar, tetapi berdasarkan pencapaian akademik, ya Bu ya. Jadi yang pandai bisa menginfluence kepada yang low. Yang low bisa termotivate oleh yang high. Seperti itu. Adapun media belajar, kita kan bisa menggunakan video, audio, dan kinestetik ya. Itu ketiganya, keempatnya bisa kalau bahasa Inggris disatukan. Tidak memilih-milih siswa yang mana. Contoh, mentang-mentang siswa ini video-video aja tidak. Kita bisa menayangkan video dahulu, terus listening to the speakers atau singing ya.
Terus kita dengan gerakan-gerakan itu kepada anak-anak. Kelas SMP masih banyak kok lagu-lagunya yang sesuai dengan zaman mereka, ya kan? Kalau SMA memang susah, lagunya itu harus lagu-lagu yang Remaja. love gitu ya, yang yang dewasa gitu. Mereka akan, ya apaan sih anak kecil gitu. Tapi kalau anak SMP tidak, main Ceria ya, game juga, lagu-lagu ceria. iya, lebih ceria. Terus ajak anak-anak main game, persepsinya ke main game untuk memusatkan vocabulary mereka bisa ada game beng-beng dengan sistem tembak-tembak gitu ya. Nah, itu akan semangat tuh anak-anak. Atau game hangman, hangman game ya kan? Nah, kita di atas apa terus tuh menuliskan sebuah kata, ayo siapa? Nah, kelihatan tuh itu anak apakah masih nggak mau belajar gitu ya. Coba deh, apakah kadang anak yang tidak mau belajar itu dengan main game mereka akan paling pertama tuh, ya kan Bu? Itu kan. Iya, Nah, iya. memancing Kemarin mereka dulu sih, mau belajar. iya kemarin sih sempet Bagaimana Bu Ibu? ya. Ya kemarin sih sempet saya apa anak-anak itu saya ajak bermain whisper itu ya, bisik-bisik gitu Ya, tentang oh kata. bisik-bisik ya. Iya, heeh. Nah, di situ saya melihat ada perubahan tuh dia di anak tersebut Iya gitu. baik-baik. Mungkin karena menurutnya sesuatu yang baru kali ya Bu ya. Jadi Mm-mm. dia begitu pasang telinga gitu kan, nanti ada yang whisper ke kamu gitu kan. Nah dia dia apa nih gitu, sepertinya dia antusias tuh Bu. Nanti ada yang berbisik gitu kan. Nah jadi Mm-mm. mungkin kedepannya saya juga akan menerapkan pembelajaran yang tadi berdiferensiasi, kemudian eh, khusus untuk anak-anak Student yang center. Mm-mm. ya student centers, kemudian dan anak juga menyukai Cooperative atau learning. Mm-mm. ke arah Dengan yang pendekatannya cooperative learning, Ibu nanti bisa ya mengelompok-mengelompokkan itu cooperative learning berdasarkan pencapaian akademiknya itu di mix ya, di mix dan antara yang high, yang saya yang lihat low. dari game yang kemarin sudah saya terapkan tuh mereka kelihatan antusias, akan saya tambahkan lagi mungkin ya. Tapi Mm-mm. yang tadi menggunakan cooperative learning-nya lebih ditingkatkan lagi gitu. Lebih cooperative learning, Ya jadi lebih game, bisa gamenya bisa puzzle. Itu kalau bisa gamenya itu tiap hari, jangan itu aja gitu ya. ya. Contoh pertemuan dua pertemuan lah hangman contoh ya. Whispering. Nanti dua pertemuan lagi bang bang, dua pertemuan lagi apa gitu, terus singing. Jadi anak tuh Bu Santina datang game apa lagi ya gitu. Kadang yang ditunggu anak-anak itu pertama tuh gamenya dulu yang membuat mereka tuh seneng ketemu kita ya kan. Nah, gitu. Iya, Vocabnya disesuaikan dengan dari hafal yang yang akan kemarin, disampaikan. ya sebenarnya dari kemarin yang sudah saya terapkan itu, ya, kemarin sudah saya terapkan itu saya ya agak agak sedikit ada rasa bahagia gitu ya. Oh ternyata Mm-mm. ini si anak nih ada sedikit mau Perbedaan gitu mau mengikuti belajar gitu pelajaran, ya. ada perbedaan dia berubah gitu, walaupun sedikit gitu, agak game apa gitu kan. Nah jadi baru dia menunjukkan sikap seperti itu pun saya sudah antusias, oh berarti apa yang saya terapkan ini udah mulai cocok gitu ya, atau sudah membangkitkan Eh, motivasi Bu, belajarnya gitu. sebentar ya, sebentar dulu, sebentar. Ya Ibu maaf, ya Ah maaf nih maaf. ya ini anaknya ada minta jajan anaknya. Aduh biasa. Iya, jadi Bu, dari perubahan sikap anak kemarin itu ketika saya mencoba begitu ya,
mencoba untuk, memang sebelumnya sudah pernah ada game-game, tapi saya agak menerapkannya agak jarang-jarang gitu. Cuma sekarang ketika saya melihat kok yang lain sudah mulai berubah, kok anak yang satu ini masih belum ada perubahan. Nah, saya terapkan game setiap mau memulai pelajaran atau di tengah pelajaran saya kasih game. Agak kelihatan perubahannya gitu, Bu. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya saya akan mulai dengan ya tadi metodenya strategi model pembelajarannya cooperative learning Cooperative learning pendekat ya. Kemudian saya tambahkan game-gamenya lagi gitu kan. Ya, di apersepsi ya, bisa di apersepsi, bisa di awal, di tengah atau di akhir pembelajaran. Tuh. Nanti saya akan mulai mungkin segera mungkin saya akan memulainya. Bisa minggu-minggu inilah setelah MPLS. Setelah MPLS kan sudah mulai KBM aktif ya Bu ya. Iya. Nah di situ mungkin di RPP, di lesson plan kita, di RPP kita itu kita sisipkan apersepsi. Kalau metode stop yang kemarin itu, mohon maaf, saya juga maaf ya anak-anak itu malah ngantuk kan. Itu malah ngantuk itu, kecuali metode stopnya itu untuk imagination gitu ya, untuk imajinasi mau jadi apa. Nah itu bisa tuh saya terapkan di bahasa Inggris. Tetapi kalau untuk seperti kasusnya Ibu Santina, siswanya tidak tertarik untuk belajar. Nah salah satu track untuk learning activity yaitu salah satunya game. Kedua, pembelajaran yang interaktif, ada video, ada listening, ya, ada native speakers, ya kan? Medianya Itu ditambahkan tidak banyak textbook, betul. Memang membutuhkan effort dari kita ya. Tetapi ya Bu Santi sangat bagus, sudah sangat perhatian ke siswa itu gitu ya. Kan kadang guru kan nggak perhatian sama siswa. Ya. Bu Hasya dan Bu Santina sudah selesai ya. Oh iya, baik Ibu. Baik. Terima kasih Miss Hasya atas pencerahan. Ya, terima kasih Bu sudah. Ya, semoga bermanfaat. Ininya refleksinya sudah. Baik. Bu Santina, silakan merefleksikan. Nanti ini semuanya Bu, masing-masing kan punya refleksi sendiri. Iya. Jadi nanti refleksinya di itu. Di apa? Dipresentasikan ya. Oh, di nanti di main room gitu, Bu. Di main room ya? Di main room. Oh, baik. Baik, Ibu. Baik, mungkin cukup ya, Bu Santina, pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibalik ya, Bu, ke main room ya, Bu. Ya, kita live dulu ya. Pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak